teman-teman, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas lebih mendalam hubungan antara bahasa Indonesia dengan konsep alam Melayu. Kuatnya bahasa Indonesia akan semakin menghancurkan konsep yang dibikin oleh Profesor Malaysia itu. Nah, sebelumnya kita tonton dulu videonya ya. Video ini berisi ceramah dari Profesor Nick Hasan Suhaimi tentang konsep alam Melayu itu. Beliau merupakan penggagas utama dari konsep alam Melayu. Konsep ini jelas bikin orang Indonesia kesal. Yuk langsung aja kita simak videonya ya teman-teman. Oke, dalam konteks perbincangan hari ini, Melayu bagi saya adalah berasaskan pada konsep etnolinguistik, yaitu berasaskan bahasa Australasia. Ini terminologi yang digunakan oleh orang-orang Australia, kata Aus tu. Jadi kerana dipikirnya bahawa Melayu itu adalah juga sebahagian daripada penduduk di Australia, jadi digunakan kata Australasia. Tetapi kepada Profesor Ismail Hussein, dia tak nak pakai Melayu Australasia, tapi lebih menggunakan Melayu Polinesia. Perkataan Melayu itu ditegaskan. Dan kawasan Melayu yang kita gunakan ialah berkisar dari Madagaskar ke Kepulauan Pasifik, dan juga seperti juga orang-orang Cina, dunia Cinanya adalah benua Cina. Bagi orang India, benuanya adalah benua India. So bagi orang Melayu, dunianya adalah alam Melayu. So kalau kita berbicarakan tentang siapa itu Melayu, maka mereka adalah penduduk yang tinggal di alam Melayu, tetapi berasaskan kepada etnolinguistik, yaitu bahasa. Itulah teman-teman definisi alam Melayu menurut Profesor Nick Hasan Suhaimi. Tim kita sudah menyiapkan tanggapannya. Yuk langsung aja kita simak ya teman-teman. Video tadi jelas menggambarkan gagasan dasar konsep alam Melayu. Profesor Nick Hasan Suhaimi merupakan penggagas utama. Konsep ini tampak buat menandingi bangsa Cina dan India di Malaysia sendiri. Konsep alam Melayu dihadirkan agar kaum Melayu Malaysia tidak dianggap remeh. Kata kunci dari konsep alam Melayu adalah bahasa. Jadi, bahasa Melayu merupakan nyawa dari dunia Melayu yang digambarkan amat luas itu. Justru disitulah kaum Melayu Malaysia melakukan kesalahan besar. Di awal pembentukan negara, para pemimpinnya sendiri tidak yakin terhadap bahasa Melayu. Bahasa Melayu dianggap tidak layak digunakan sebagai bahasa ilmu, bahasa Melayu dianggap tidak bisa memajukan negara. Mereka akhirnya bikin kebijakan yang mendua. Bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan, tapi bahasa Inggris juga digunakan. Bahkan bahasa Mandarin dan bahasa Tamil juga dipakai. Penguasaan bahasa Inggris memang bisa memacu kemajuan ekonomi secara cepat. Universitas di Malaysia pun lebih dikenal dunia karena memakai bahasa pengantar bahasa Inggris. Tapi, Malaysia jauh tertinggal dalam urusan pembentukan negara bangsa. Malaysia seperti negara tanpa identitas. Malaysia bukanlah bangsa, tapi tempat berkumpul bangsa-bangsa, hanya sebuah keluarga atau persekutuan. Tak cuma gagal membentuk negara bangsa, kaum Melayu Malaysia pun akhirnya tidak berhasil membangun atau mengembangkan alam Melayu. Karena dua hal ini, kata kuncinya sama, yakni bahasa. Bahasa di alam Melayu sudah berubah. Yang dominan bukan bahasa Melayu lagi, tapi bahasa Indonesia. Inilah yang menjelaskan kenapa bahasa Indonesia merupakan mimpi buruk bagi kaum Melayu Malaysia. Bahasa Melayu boleh menjadi lingua franca pada abad ke-15 dan 16. Tapi sejak abad ke-20 hingga sekarang, bahasa Indonesia yang berjaya di kawasan Nusantara. Selama bangsa Indonesia konsisten menggunakan bahasa Indonesia, maka alam Melayu hanya akan menjadi ilusi atau nostalgia.
Apalagi bahasa Indonesia dan bahasa Melayu amat berbeda. Sekali lagi, bahasa kuncinya. Budaya bisa berubah, tapi bahasa bisa menjadi identitas bangsa untuk selamanya. Itulah teman-teman tanggapan dari kami. Semoga pemerintah Malaysia segera menghapus konsep ala Melayu yang hanya ilusi itu. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini. Tetap sehat dan semangat selalu. Sampai jumpa lagi.